Aulia terbangun dengan jantung berdegup kencang, tangannya memegang ponsel yang bergetar. Pesan dari Lestari, aku harus bicara sekarang. Aku mencintaimu bukan sebagai sahabat. Mata Aulia membelalak, ruangan kamarnya di rumah Jakarta yang sederhana tiba-tiba terasa sesak. Dia menatap layar itu lama, napasnya tersendat, sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Suara Lestari di seberang sana gemetar, Aulia, aku tak bisa lagi menyembunyikannya. Setiap kali kita bersama, hatiku berantakan. Aulia merasa dunia berputar, persahabatan mereka selama 5 tahun di universitas tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang dilarang di mata masyarakat Indonesia yang konservatif. Aulia, gadis 25 tahun dari keluarga Muslim taat di pinggiran Jakarta, selalu menjaga citranya sebagai anak perempuan yang patuh. Ayahnya, Pak Hadi, seorang guru agama di masjid lokal, sering mengingatkan tentang nilai-nilai tradisional. Perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik, membangun keluarga, katanya selalu. Ibu Aulia, Bu Siti, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan toko kecil mereka, tapi matanya selalu waspada terhadap perubahan sikap anaknya. Aulia bekerja sebagai guru sekolah dasar, hidupnya teratur, tapi sejak bertemu Lestari di kuliah, ada sesuatu yang berbeda. Lestari, 20 genep tahun, berasal dari Bandung, keluarga yang lebih liberal dengan ayah yang bekerja sebagai pengusaha kecil dan ibu yang mendukung pendidikan anak-anaknya. Lestari bekerja di sebuah agensi iklan, hidupnya penuh warna, tapi dia menyimpan rahasia ini bertahun-tahun. Malam itu, setelah pengakuan Lestari, Aulia tak bisa tidur. Dia ingat momen-momen kecil, tangan mereka yang bersentuhan saat berjalan di Malioboro, Yogyakarta selama liburan kuliah, tawa mereka yang saling melengkapi, dan pandangan mata Lestari yang selalu membuatnya merasa dilihat sepenuhnya. Tapi di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang tapi masyarakat dan agama menekan, mencintai sesama jenis adalah tabu. Aulia merasa takut, tapi juga ada getar bahagia yang aneh. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kai kecil di sudut Jakarta, jauh dari keramaian. Lestari duduk di depannya, rambut pendeknya rapi, mata coklatnya penuh harap. Aku tahu ini berisiko, Aulia. Tapi aku lelah berpura-pura. Kamu merasakannya juga, kan? Aulia mengangguk pelan, air mata menetes. Aku takut, Tari. Keluargaku. Masyarakat. Mereka berpelukan diam-diam, tapi Aulia tahu ini baru awal dari badai. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka berkembang dalam diam, pesan-pesan rahasia, pertemuan di tempat tersembunyi, ciuman pertama di balik pohon di taman kota saat hujan deras. Aulia merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi rasa bersalah menggerogoti. Dia berbohong pada keluarga, bilang sedang lembur atau bertemu teman lama. Pak Hadi mulai curiga, sering bertanya, kenapa kamu sering keluar malam-malam? Ada cowok yang kamu sembunyikan? Aulia tersenyum paksa, tidak, ya. Hanya teman. Tapi suatu hari, saat Aulia lupa mengunci ponselnya, Bu Siti menemukan pesan dari Lestari. Aku kangen pelukanmu. Wajah Bu Siti pucat, dia memanggil Pak Hadi. Malam itu konfrontasi terjadi. Apa ini, Aulia? Kamu dengan perempuan, jerit Pak Hadi, matanya merah. Aulia menangis, yah, aku mencintainya. Pak Hadi memukul meja, ini dosa. Kamu harus berhenti sekarang juga. Aulia merasa dunia runtuh. Dia diusir dari rumah sementara, tinggal di apartemen kecil Lestari di Jakarta. Lestari memeluknya, kita akan hadapi bersama. Tapi tekanan mulai datang dari sisi Lestari juga. Ibunya, Bu Ratna, yang awalnya mendukung, mulai ragu saat mendengar rumor dari tetangga. Tari, apa benar kamu? Seperti itu. Pikirkan masa depanmu. Lestari tegas, Ibu, ini aku yang sebenarnya.
Tapi konflik internal Aulia semakin dalam. Dia merindukan keluarganya, tapi tak bisa melepaskan Lestari. Di tempat kerja, rekan-rekan mulai bergosip, Aulia aneh akhir-akhir ini. Aulia merasa terisolasi, tapi cinta mereka memberi kekuatan. Namun, sebuah keputusan salah menanti. Lestari mengusulkan mereka pindah ke Bali, tempat yang lebih toleran, tapi Aulia ragu. Bagaimana dengan keluargaku? Aku tak bisa tinggalkan mereka. Konflik memuncak saat Pak Hadi datang ke apartemen Lestari. Dia memaksa Aulia pulang, kamu harus ikut pengobatan rohani. Ini penyakit. Aulia menolak, ini bukan penyakit, ya. Ini cinta. Pak Hadi marah, meninggalkan mereka dengan ancaman, jika kamu lanjutkan, aku tak akui kamu sebagai anak. Aulia hancur, tapi Lestari meyakinkannya kita kuat. Tapi di dalam hati Aulia keraguan tumbuh. Apakah ini benar? Apakah dia siap membayar harganya? Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Aulia. Dia kembali bekerja, tapi pikirannya tak fokus. Anak-anak di sekolah bertanya, Bu Guru kenapa sedih? Aulia tersenyum palsu, tidak apa-apa. Di malam hari, dia menangis di pelukan Lestari, aku rindu keluargaku, Tari. Lestari mengusap punggungnya, aku tahu, sayang. Tapi mereka harus terima kita suatu saat. Tapi Lestari sendiri mulai merasakan tekanan. Di kantor, bosnya memanggil, Tari, ada gosip tentangmu. Ini bisa pengaruhi karirmu. Lestari menggeleng, itu urusan pribadi. Tapi dia tahu, di Indonesia, di mana komunitas sering dihadapkan pada diskriminasi, karir bisa hancur karena ini. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Bandung untuk bertemu keluarga Lestari. Bu Ratna menyambut dingin, Aulia, kamu baik, tapi ini salah. Ayah Lestari, Pak Budi, lebih tenang, kalian pikirkan baik-baik. Masyarakat kita belum siap. Lestari berdebat, kenapa kita harus ikut aturan mereka? Ini hak kita. Debat memanas, Bu Ratna menangis, aku takut kamu diusir dari masyarakat. Aulia diam, merasa bersalah. Di perjalanan pulang, Aulia berkata, mungkin kita terlalu cepat, Tari. Lestari terluka, kamu ragu. Aulia menggeleng, tapi di hati, ya. Kembali di Jakarta, Aulia mendapat panggilan dari adiknya, Rina. Kak, ayah sakit. Pulanglah. Aulia panik, bergegas pulang. Di rumah, Pak Hadi terbaring lemah, serangan jantung ringan karena stres. Bu Siti menatap Aulia dingin, ini karena kamu. Aulia menangis, Ma, Bu. Pak Hadi berbisik, berjanjilah berubah. Aulia tak bisa, aku tak bisa bohong, ya. Dia pergi lagi, hati hancur. Lestari menunggu, tapi Aulia mulai menjauh. Aku butuh waktu, katanya. Lestari marah, kamu pilih keluarga atau aku. Pertengkaran pertama terjadi, kata-kata tajam terlontar. Kamu egois, jerit Lestari. Kamu tak paham tekananku, balas Aulia. Masyarakat mulai ikut campur. Tetangga bergosip, Aulia itu lesbi. Di masjid, Pak Hadi mendengar bisik-bisik. Dia memutuskan bertindak. Dia hubungi ustadz lokal untuk membantu Aulia. Sementara itu, Lestari bertemu teman di komunitas rahasia, mendapat dukungan. Kalian harus kuat, kata mereka. Tapi Lestari ragu saat melihat Aulia semakin rapuh. Suatu malam, Aulia bilang, mungkin kita berpisah. Lestari sok, jangan. Mereka berdamai dengan pelukan, tapi retak sudah ada. Konflik mengeras saat Bu Siti datang ke apartemen. Aulia, pulang. Kami sudah atur perjodohan dengan anak Pak Ustadz. Aulia terkejut, Bu, aku tak mau. Bu Siti menangis, ini untuk kebaikanmu. Jangan hancurkan keluarga. Lestari ikut campur, ini hidup Aulia, Bu.
Bu Siti marah, kamu yang merusak anakku. Pertengkaran sengit, Bu Siti pergi dengan ancaman. Aulia goyah, bagaimana jika aku coba tari? Hanya untuk tenangkan mereka. Lestari hancur, itu pengkhianatan. Aulia menangis, keputusan salah diambang. Di tempat kerja Lestari, masalah muncul. Klien menolak bekerja dengannya karena rumor. Bos bilang, ambil cuti, urus ini. Lestari frustrasi, menyalahkan Aulia. Kamu yang ragu-ragu membuat ini bocor. Aulia densi, aku yang paling menderita. Hubungan mereka tegang, tapi cinta masih ada. Aulia bertemu Ustadz yang diatur ayahnya. Ustadz bilang, ini ujian dari Allah. Bertobatlah. Aulia ragu, tapi aku bahagia dengan dia. Ustadz menggeleng, itu godaan syaitan. Aulia pulang bingung, mimpinya dihantui mimpi buruk tentang neraka. Akhirnya, Aulia memutuskan bertemu calon suami itu, Andi, untuk lihat saja. Lestari marah besar, kamu pergi, kita selesai. Aulia pergi dengan hati berat. Andi baik, tapi Aulia tak merasa apa-apa. Dikai, dia bilang, Ma, aku tak bisa. Tapi oto mereka diambil oleh teman Bu Siti, dikirim ke Lestari. Lestari salah paham, merasa dikhianati. Dia hubungi Aulia, kamu bohong. Aulia jelaskan, tapi Lestari tak percaya. Malam itu, Lestari pergi minum dengan teman, melakukan kesalahan dengan bertemu mantan. Aulia tahu, hati pecah. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan mata bengkak. Pesan dari Lestari, Ma, aku bodoh. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aulia merasa dikhianati, kenapa kamu lakukan itu? Lestari menangis, aku marah, takut kehilanganmu. Mereka bertemu, berdebat panjang. Kita sama-sama salah, kata Aulia. Mereka berdamai, tapi kepercayaan retak. Sementara itu, Pak Hadi pulih, tapi tekadnya kuat. Dia kumpulkan keluarga besar, umumkan Aulia sakit jiwa, butuh bantuan. Rumor menyebar, Aulia dipecat dari sekolah. Kami tak bisa punya guru seperti itu, kata kepala sekolah. Aulia hancur, ini tidak adil. Lestari usulkan pindah ke luar negeri, ke Australia, di sana lebih bebas. Aulia ragu, aku Indonesia, tari. Aku tak bisa tinggalkan akar. Debat lagi, tapi tekanan sosial semakin berat. Teman-teman menjauh, media sosial penuh hate komen setelah posting anonim. Lesbi seperti mereka harus diusir. Aulia depresi, minum obat tidur berlebih. Lestari panik, bawa ke rumah sakit. Dokter bilang, ini stres berat. Lestari menunggu, jangan tinggalkan aku. Aulia bangun, aku lelah, tari. Keluarga Aulia datang ke rumah sakit. Pak Hadi lihat Aulia lemah, hatinya luluh sedikit. Anakku. Aulia bisik, yah, terima aku apa adanya. Pak Hadi geleng, aku tak bisa. Tapi Bu Siti peluk Aulia, aku tak mau kehilanganmu. Momen emosional, tapi Pak Hadi tetap keras. Setelah pulang, Aulia putuskan cuti panjang. Mereka pergi ke pantai di Bali, cari kedamaian. Di sana, mereka bicara hati ke hati. Aku tak mau hidup tanpa kamu, kata Lestari. Aulia jawab, tapi harga ini terlalu mahal. Di Bali, mereka bertemu komunitas lokal, cerita pengalaman. Banyak yang seperti kalian, bertahan, kata seorang aktivis. Aulia terinspirasi, tapi saat pulang, masalah baru. Ayah Lestari, Pak Budi, kehilangan bisnis karena rumor. Ini karena kamu, tari, jeritnya. Lestari hancur, Ma, ya. Bu Ratna mediasi, kita keluarga, harus dukung. Tapi Pak Budi marah, usir Lestari sementara. Lestari tinggal dengan Aulia, tapi sekarang keduanya homeless secara emosional. Konflik puncak mendekat.
Aulia dapat tawaran kerja di Surabaya, tapi harus normal. Aku bisa pura-pura, katanya pada Lestari. Lestari kecewa, itu bukan hidup. Aulia ambil keputusan salah, setuju perjodohan sementara untuk tenangkan keluarga, sambil rahasia dengan Lestari. Ini strategi, katanya. Lestari setuju enggan, tapi hati sakit. Pertemuan dengan Andi lagi, kali ini resmi. Keluarga senang, tapi Aulia merasa mati di dalam. Lestari lihat dari jauh, cemburu membara. Malam sebelum acara pertunangan, Lestari konfrontasi. Jangan lakukan ini. Aulia menangis, aku tak punya pilihan. Pertengkaran hebat, Lestari pergi. Aulia sendirian, renungkan. Pagi harinya, di acara, Aulia berdiri di depan keluarga, tapi tiba-tiba bilang, aku tak bisa. Aku mencintai Lestari. Kekacauan terjadi. Pak Hadi marah besar, kamu hancurkan kami. Tamu bergosip, Aulia diusir lagi. Dia cari Lestari, tapi Lestari sudah pergi ke Bandung. Aulia kejar ke Bandung, temukan Lestari di rumah orang tuanya. Ma, aku salah. Lestari dingin, kamu pilih mereka. Aulia jelaskan, aku pilih kamu sekarang. Bu Ratna ikut, biarkan mereka bicara. Mereka rekonsiliasi, tapi luka dalam. Pak Budi akhirnya bicara, aku tak setuju, tapi kamu anakku. Dukungan parsial. Tapi bagi Aulia, keluarganya masih jauh. Dia hubungi Bu Siti, Bu, aku butuh kalian. Bu Siti menangis, datanglah, tapi tanpa dia. Aulia tolak, dia bagian dari aku. Hubungan mereka pulih pelan, tapi masyarakat tak berubah. Mereka pindah ke apartemen baru, mulai hidup rahasia lagi. Tapi Aulia merasa ada yang hilang. Bulan-bulan berikutnya, Aulia dan Lestari mencoba membangun kehidupan baru. Aulia dapat kerja relance sebagai tutor online, Lestari pindah ke agensi lain yang lebih inklusi. Mereka gabung komunitas online, dapat dukungan. Tapi mimpi buruk datang lagi. Pak Hadi ajukan gugatan ke polisi, tuduh Lestari merusak moral. Meski tak ada undang-undang spesifik, tekanan polisi datang. Lestari dipanggil, ini bisa jadi kasus. Aulia panik, ini gila. Mereka konsultasi pengacara, sulit, tapi bisa lawan. Konflik keluarga memuncak. Bu Siti diam-diam hubungi Aulia, ayahmu salah, tapi dia takut dosa. Aulia bertemu Bu Siti rahasia, bantu aku, Bu. Bu Siti ragu, aku tak bisa lawan ayahmu. Tapi dia beri uang diam-diam, Lestari curiga, jangan percaya. Tapi Aulia butuh harapan. Di pengadilan inormal masjid, Pak Hadi kumpulkan ulama. Aulia harus disembuhkan. Aulia tak hadir, tapi rumor sampai. Lestari marah, kita harus lawan. Mereka ikut demo kecil untuk hak di Jakarta, topeng menutup wajah. Adrenalin tinggi, tapi polisi bubarkan. Lestari terluka ringan, Aulia rawat. Ini terlalu berbahaya, kata Aulia. Lestari tegas, kita tak bisa diam. Konflik internal lagi, Aulia ingin aman, Lestari ingin berjuang. Pertengkaran, kamu pengecut, kata Lestari. Aulia balas, kamu nekat. Mereka pisah kamar malam itu. Pagi harinya, berita buruk, Pak Hadi sakit lagi, kali ini parah. Aulia pergi ke rumah sakit, lihat ayahnya lemah. Yah, makan aku. Pak Hadi bisik, kembalilah ke jalan benar. Aulia menangis, ini jalan aku. Bu Siti peluk, dia keras kepala, tapi sayang kamu. Aulia pulang, cerita pada Lestari. Mungkin aku harus kompromi. Lestari sok, jangan. Keputusan krusial, Aulia setuju terapi konversi untuk tenangkan ayah, tapi pura-pura. Ini sementara, katanya. Lestari marah, itu penghinaan.
Mereka bertengkar hebat, Lestari packing barang, aku pergi. Aulia hentikan, jangan. Tapi Lestari pergi ke hotel. Aulia sendirian, renungkan kesalahan. Dia ikut sesi terapi, Ustadz bilang bayangkan hidup normal. Aulia pura-pura setuju, tapi hati memberontak. Beberapa hari kemudian, Lestari kembali, aku tak bisa tanpa kamu. Mereka berdamai, tapi Lestari bilang jangan lakukan lagi. Aulia setuju. Pak Hadi pulih, lihat perubahan Aulia, senang. Tapi Aulia bohong, ketemu Lestari rahasia. Kebohongan ini makan jiwa mereka. Lestari dapat tawaran kerja di Singapura, ayo ikut. Aulia ragu, keluargaku. Debat lagi. Momen pengkhianatan, teman Lestari, seorang aktivis, usul hubungan terbuka untuk kurangi tekanan. Lestari tolak, tapi Aulia salah dengar, pikir Lestari selingkuh. Konfrontasi, kamu bohong. Lestari jelaskan, tapi Aulia tak percaya. Mereka pisah lagi. Aulia kembali ke rumah orang tua, aku akan coba normal. Pak Hadi senang, atur pertemuan Andi lagi. Lestari hancur, minum, hubungi Aulia kembali. Aulia di rumah, merasa kosong. Andi datang, baik, tapi tak ada api. Malam itu, Aulia mimpi Lestari, bangun menangis. Dia kabur, pergi ke Lestari. Ma, aku salah. Rekonsiliasi emosional, mereka putuskan pindah ke Bali permanen. Keluarga marah, tapi mereka pergi. Di Bali, hidup baru mulai, tapi masa lalu menghantui. Di Bali, Aulia dan Lestari mulai bisnis kecil, Khaira Mahld. Hidup lebih bebas, teman baru. Tapi panggilan dari Bu Siti, ayahmu sekarat. Aulia terbang ke Jakarta, lihat Pak Hadi di ranjang kematian. Yah, aku mencintaimu. Pak Hadi pegang tangan, makan ayah. Aku salah. Air mata jatuh, Pak Hadi meninggal. Aulia hancur, tapi lega. Pemakaman penuh emosi, Bu Siti bilang, datanglah sesekali. Aulia angguk, dengan tari. Bu Siti ragu, tapi tak tolak. Kembali ke Bali, Lestari dukung. Hubungan mereka kuat, tapi luka lama sesekali muncul. Mereka ikut terapi pasangan, bicara trauma. Kita bayar mahal, kata Aulia. Lestari jawab, tapi layak. Keluarga Lestari datang berkunjung, Pak Budi minta maaf, aku sekarang paham. Bu Ratna peluk mereka. Rekonsiliasi lambat. Tapi masyarakat tak selalu ramah. Di Bali, ada serangan erbal dari wisatawan konservasi. Lestari lawan, ini rumah kami. Aulia takut, tapi belajar tegas. Mereka jadi panutan di komunitas, cerita pengalaman di acara kecil. Jangan menyerah, kata mereka. Tapi di dalam, Aulia masih ragu apakah ini benar secara moral. Tahun berlalu, mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Tapi kabar buruk, undang-undang baru disulkan, anti-LGB. Mereka ikut petisi, berjuang. Tekanan kembali, tapi sekarang mereka kuat. Suatu malam, di pantai, Lestari lamar Aulia dengan cincin sederhana. Mau jadi pasanganku selamanya. Aulia menangis bahagia, ya. Kehidupan berlanjut dengan pasang surut. Aulia kunjungi makam ayah, yah, aku bahagia. Bu Siti pelan-pelan terima, undang mereka makan malam. Momen damai. Tapi di akhir, Aulia renungkan, semua pengorbanan, pengkhianatan, patah hati, apakah pantas? Cinta mereka bertahan, tapi harga yang dibayar besar. Apakah mencintai sesama jenis di tengah masyarakat konservasi adalah pilihan yang benar, atau justru egois yang merusak keluarga dan diri sendiri?